Campus Learning. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Julia Boybonek sebagai sekretaris. Saya Maria Nurul sebagai ketua. Saya Peduku sebagai penulis papan. Saya Sinta Karina Kasman sebagai anggota. Saya Adolfus Petrus Kulcape sebagai anggota. Baik, di sini kami akan menyelesaikan kasus pertama dengan deskripsi kasus. Sebuah kota kecil mengalami pertumbuhan populasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah setempat ingin memahami bagaimana populasi ini akan berkembang dalam beberapa dekade ke depan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, mereka menyadari bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pemerintah ingin memodelkan pertumbuhan populasi ini menggunakan persamaan diferensial untuk memperkirakan populasi di masa mendatang dan mengidentifikasi kebijakan yang tepat. Jadi, di sini kami akan mendiskusikan konsep-konsep sulit. Jadi, dalam kasus pertama ini kita harus mendiskusikan model yang digunakan dalam masalah kasus satu ini. Jadi dalam kasus satu ini kita menggunakan model eksponensial, di mana dengan rumus umum eksponensial itu dp per dt sama dengan k kali pt. Terus yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Jadi dalam kasus satu ini kita akan membuat pernyataan utama dan pernyataan pendukung. Dimana kalau pernyataan utama itu kita mencari bagaimana memodelkan pertumbuhan populasi kota menggunakan persamaan diferensial. Terus untuk pernyataan pendukungnya itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap laju pertumbuhan populasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara membangun model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi pada kasus satu. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dengan pertanyaan bagaimana kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi kota berdasarkan persamaan diferensial. Oke, baik, jadi kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi kota berdasarkan persamaan diferensial dengan menggunakan rumus utamanya tadi dp per dt sama dengan k dikali pt, di mana dp dan dt-nya itu merupakan laju pertumbuhan populasi dan k sebagai konstanta pertumbuhan dan pt-nya itu sebagai variabel yang dianalisis. Oke, baik, selanjutnya dari rumus utamanya itu dp per dt sama dengan k dikali pt. Selanjutnya kita integralkan dp per p sama dengan kt ditambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Selanjutnya dari integral dp per p sama dengan kt ditambah c, selanjutnya itu ln pt sama dengan kt ditambah c, di mana tetap sama c adalah konstanta integrasi. Selanjutnya e pangkat ln pt sama dengan e pangkat kt ditambah c, sehingga diperoleh pt sama dengan e pangkat kt ditambah c. Baik, selanjutnya misalkan diberikan kondisi awal t sama dengan 0 dan p0 sama dengan p0, sehingga diperoleh nilai c sama dengan p0. Jadi dari rumus umum yang telah diketahui tadi, kita dapat ubah menjadi pt sama dengan e pangkat kt tambah c. Berarti bisa diubah menjadi pt sama dengan e pangkat kt dikali e pangkat ln p0, sehingga diperoleh pt sama dengan p0 dikali e pangkat kt.
Selanjutnya dari rumus yang telah diketahui, kita dapat mencari nilai K. Berarti nilai K sama dengan ln dari PT per P0 dibagi T. Mungkin itu saja dari saya untuk bagaimana kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi kota itu berdasarkan persamaan diferensial. Terima kasih. Baik, untuk pernyataan pendukungnya dari bagian A, mungkin ada yang mau kasih solusi. Baik, untuk pertanyaan pendukung A, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dalam kasus ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kelahiran atau natalitas. Jumlah kelahiran terjadi dalam populasi. Tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan populasi. Yang kedua, tingkat kematian atau mortalitas. Jumlah kematian dalam populasi. Artinya tingkat kematian yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan populasi. Yang ketiga, migrasi. Migrasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu migrasi dan imigrasi. Imigrasi adalah jumlah orang yang masuk atau menetap di kota tersebut dari daerah lain. Ini akan menambah populasi. Yang kedua, imigrasi adalah jumlah orang yang pindah dari kota tersebut ke daerah lain. Ini akan mengurangi populasi. Yang keempat, pertumbuhan alami. Selisih antara tingkat kelahiran dan kematian. Jika kelahiran lebih tinggi dari kematian, maka pertumbuhan alami akan terjadi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dapat mempengaruhi jumlah orang yang tertarik pindah ke kota tersebut atau memilih tinggal lebih lama. Yang keenam, faktor ekonomi. Kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan biaya hidup yang mempengaruhi migrasi serta tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh, kesehatan masyarakat. Tingkat akses terhadap layanan kesehatan akan berdampak pada angka kematian dan harapan hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan populasi. Dan yang terakhir, faktor sosial dan budaya. Norma-norma sosial, pernikahan dan budaya dalam komunitas juga dapat mempengaruhi angka kelahiran. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pendukung kedua, mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan pendukung bagian B, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap laju pertumbuhan populasi. Baik, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh saudara Dopus pada bagian nomor 2 tadi tentang faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan populasi, maka untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 3 ini kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi tersebut dalam sebuah model, di mana model tersebut yaitu DP per DT sama dengan dalam kurung D dikurang D ditambah M betul dikali dengan P, di mana diketahui DP per DT nya yaitu laju perubahan populasi seiring waktu, P-nya sama dengan populasi, D sama dengan tingkat kelahiran per kapita seperti jumlah kelahiran per individu per satuan waktu, D-nya seperti tingkat kematian per kapita seperti jumlah kematian per individu per satuan waktu, dan M-nya diketahui sebagai tingkat imigrasi bersih per kapita. Nah, untuk hubungannya dengan pengaruh masing-masing faktor yang dijelaskan pada nomor 2, saya mengambil faktor tingkat kelahiran dan juga tingkat kematian serta migrasi, di mana tingkat kelahiran ini pengaruhnya jika semakin tinggi tingkat kelahiran maka semakin besar kontribusi terhadap peningkatan populasi. Nah, tingkat kelahiran positif itu akan menyebabkan laju perubahan populasi semakin bertambah. Lalu pengaruhnya terhadap tingkat kematian, maka tingkat kematian bisa mengurangi populasi. Semakin tinggi tingkat kematian, semakin besar pula laju penurunan populasi, sehingga laju perubahan populasi akan semakin menurun. Lalu pengaruhnya terhadap migrasi, maka migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi bersih dan juga migrasi keluar. Nah, migrasi bersih adalah selisih antara migrasi masuk dan juga migrasi keluar. Nah, jika lebih banyak orang masuk ke kota daripada yang keluar, maka migrasi itu disebut dengan migrasi positif, di mana populasinya akan semakin bertambah. Nah, sebaliknya, jika
jika B lebih besar sama dengan D dan M negatif atau lebih banyak imigrasi, maka populasinya akan semakin berkurang atau menyusut. Dan yang terakhir, dengan kebijakan yang dapat mempengaruhi D atau M, nah pemerintah bisa memproyeksikan berbagai skenario pertumbuhan populasi dan mengatur pembangunan infrastruktur yang sesuai. Nah, model ini juga dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti yang telah dijelaskan di dalam nomor 2 tadi. Baik, dari pernyataan pendukungnya itu, pertanyaan itu bagaimana cara membangun model matematika yang menggambarkan pertumbuhan pada kasus 1. Dan pada kasus 1, karena belum ada data, maka kami mengambil data TBS tentang kematian bayi di Kota Kupang tahun 2021 sampai 2023. Dengan pada tahun 2021 jumlah kematian bayi pada di Kota Kupang 2022 dan 2022 jumlah kematian bayinya itu 56.002 dan pada tahun 2023 jumlah kematiannya itu 38.000. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. PT sama dengan D pangkat KT tambah C dengan C sama dengan LAN V0 dan K sama dengan LAN PT per V0 per T. Diketahui kondisi awalnya jika T nya sama dengan 0 dan P nya sama dengan 0, maka C sama dengan LAN V2, di mana C sama dengan 3,0910. Di sini untuk P1 di mana tadi sudah misalkan P0 nya sama dengan di tahun 2021 dan P1 nya di tahun 2022, P2 nya itu tahun 2023. Jadi P1 di sini rujukan nilai awalnya itu rumus awal yaitu E pangkat KT ditambah C. Sehingga untuk tahun jumlah kematian bayi di tahun 2022 itu sama dengan 56, sehingga P1 sama dengan 56. Berarti sama dengan E pangkat K dikali 1 ditambah C ditambah 3,0910 sama dengan E pangkat K ditambah 3,0910. Berarti sama dengan E pangkat K dikali dengan E pangkat 3,0910 sehingga hasilnya menjadi 3,0910 dikali E pangkat K. Dan untuk nilai K di sini dari rumus tadi yaitu K sama dengan ln dari 56 per 3,0910 sehingga K nya sama dengan 2,89685. Kemudian yang kedua untuk mencari P2 di mana di sini P2 nya sama dengan 38, kita masukkan ke dalam rumus utama sehingga 38 sama dengan E di pangkat K dikali 2 ditambah 3,0910 berarti sama dengan E pangkat 2K ditambah 3,0910 berarti sama dengan 2 E pangkat 2K dikali E pangkat 3,0910 sehingga hasilnya E pangkat 3,0910 dikali K2. Dan untuk cari nilai K nya berarti K sama dengan ln dari ln 38 per 3,0910 per 2 sehingga hasilnya menjadi 1,81594432 sekian. Baik, setelah diselesaikannya segala pertanyaan dari pertanyaan pertama dan pertanyaan pendukung, maka kesimpulan yang bisa diambil dari kasus satu yaitu jika hasil dari model eksponensial menunjukkan bahwa tingkat kematian cukup tinggi atau migrasi negatif, lebih banyak penduduk yang pindah dari kota daripada yang masuk, maka pertumbuhan populasi tersebut mungkin akan melambat atau bahkan menurun di masa mendatang. Namun, jika tingkat kelahiran dan migrasi tetap stabil atau meningkat, maka populasi kemungkinan besar akan tumbuh secara eksponensial. Baik, di sini kami akan menyelesaikan kasus kedua dengan deskripsi kasus. Sebuah kota sedang mengalami wadah penyakit menular yang baru terdeteksi. Pemerintah kota ingin mengetahui bagaimana penyakit ini akan menyebar dalam populasi agar mereka dapat merencanakan tindakan pencegahan yang efektif seperti vaksinasi atau karantina.
memodelkan penyebaran penyakit. Ini menggunakan persamaan diferensial dan memprediksi bagaimana penyebaran penyakit tersebut akan menyebar dalam beberapa bulan ke depan. Baik, untuk data hipotetik dari kasus 2 ini, yaitu yang pertama, populasi kota ada 10.000 orang. Yang kedua, jumlah individu yang terinfeksi awal ada 10 orang. Yang ketiga, jumlah individu yang rentan atau belum terinfeksi tetapi bisa terinfeksi ada 9.990 orang. Yang berikut, jumlah individu yang pulih dan tidak bisa terinfeksi lagi ada 0 orang di awal. Yang berikut, tingkat penularan B ada 0,3. Artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan menularkan penyakit kepada 0,3 orang lainnya per hari. Berikut tingkat pemulihan B 0,1. Artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan pulih dalam 10 hari. Nah, dari kasus kedua, maka dari kasus yang diberikan, pertama kita akan mendiskusikan tentang konsep-konsep sulit dalam kasus tersebut. Jadi pertama itu kita harus memodelkan. Jadi model apa sih yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kedua itu? Jadi di sini kita mengambil model eksponensial dengan rumusnya itu dy per dt sama dengan ky. Terus yang kedua untuk menentukan pernyataan utama dan pernyataan pendukung. Jadi dari kasus kedua itu pernyataan utamanya itu bagaimana kita dapat memodelkan penyebaran penyakit menular menggunakan persamaan diferensial. Terus kedua pernyataan pendukung itu yang pertama itu memprediksi bagaimana penyakit tersebut akan menyebar dalam beberapa bulan ke depan, dan yang kedua bagaimana tingkat penularan dan pemulihan mempengaruhi kecepatan penyebaran penyakit menurut model eksponensial itu. Baik, kita dapat memodelkan penyebaran penyakit menular menggunakan persamaan diferensial yang diketahui rumus utamanya tadi dy per dt sama dengan ky. Dari rumus ini kita dapat dy sama dengan ky dikali dt. Selanjutnya dy per k sama dengan dt, sehingga kita bisa mencari dt sama dengan 1 per k dikali dy per ky. Oke, berdasarkan kasus 2 yang telah dipaparkan oleh teman ini tadi, diperoleh model untuk kasus 2 yaitu dy per dt sama dengan ky. Jadi kita integralkan dy per y sama dengan integral dari k dikali dt sama dengan ln y sama dengan kt ditambah c, di mana c adalah konstanta integrasi. Berarti y sama dengan e pangkat kt ditambah c sama dengan e pangkat c dikali e pangkat kt. Kita misalkan e pangkat c sama dengan a, jadi diperoleh yt sama dengan a dikali e pangkat kt. Oke, pertanyaan pendukung yang kedua yaitu memprediksi bagaimana penyakit tersebut akan menyebar dalam beberapa bulan ke depan. Di mana diketahui di sini YT-nya itu sama dengan 0,3%. Itu berdasarkan data hipotetik yang sudah tertera tadi. Kemudian untuk T-nya itu sama dengan 0. Jadi berdasarkan rumus dari rumus awal, sehingga DT sama dengan 1 per K dikali DY per KY. Untuk integralkan di sini, berarti integral dari 0 sampai T dan DT sama dengan 1 per K integral dari 0,1 sampai 0,3 dy per y. Sehingga untuk T kurang 0 sama dengan 1 per K E pangkat C. Berarti sama dengan 1 per K dikali dengan 0,3%, kemudian dikali 1 per K dengan 0,1. Kita substitusi nilai K sama dengan 9.990, kebersamaan T sama dengan 1 per K ln 0,3 dikali dengan 1 per K ln 0,1, sehingga T-nya menjadi ln 0,3% dikurang ln 0,1%. Berarti T sama dengan 1 per 9.990 dibagi T, kemudian dikali dengan ln 0,3% kurang ln 0,01%. 90 sama dengan T dikali ln 0,3% dikurang ln 0,1%.
sehingga T-nya sama dengan 9.990 dibagi ln 0,3% kurang ln 0,1%. Jadi T-nya sama dengan 9.990 dibagi dengan ln dari 0,3 itu sama dengan negatif 5,809 ditambah dengan ln dari 0,1 itu 6,9077, sehingga T sama dengan 9.990 dengan menjumlahkan ini hasilnya 1,0987. Jadi T. Baik, yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan penyumbang yang ketiga, yaitu bagaimana tingkat penularan dan pemulihan mempengaruhi kecepatan penyebaran penyakit menurut model eksponensial dengan rumusnya yang pertama yaitu ds per dt sama dengan min beta kali s kali i. Terus yang kedua dB per dt sama dengan beta kali s kali i kali gamma kali i. Terus yang ketiga dr per dt sama dengan gamma kali i, di mana betanya itu sebagai tingkat penularan dan gammanya itu sebagai tingkat pemulihan. Baik, setelah diketahui rumus utama dari persamaan, Sehingga kesimpulan yang bisa diambil yaitu tingkat penularan atau beta yang lebih tinggi akan mempercepat penyebaran penyakit, dan tingkat pemulihan atau gamma yang lebih tinggi akan memperlambat penyebaran penyakit karena orang pulih lebih cepat dan tidak menularkan lagi. Dinamika penyakit dapat berubah secara signifikan seiring waktu, dan intervensi awal dapat secara drastis mengurangi penyebaran penyakit. Sekian dan terima kasih. sekian hasil diskusi dan juga pengerjaan dari kasus yang kami selesaikan. Bila ada kesalahan dalam penyelesaian dalam kasus 1 maupun kasus 2, kritik dan saran kami bisa pertimbangkan. Sekian dan terima kasih.